lagi bersama aku Rani dan ini partner aku Karina Sulawesi. Kali ini kita akan buat video edukasi tentang konseling apoteker. Pada part satu ini yang bakal jadi apoteker itu aku dan yang bakal jadi ibu hamilnya adalah Karin. Adegan pertama. Cari. Silakan masuk ibu. Selamat siang ibu. Saya Rani Rangan, apoteker yang bertugas hari ini. Sedang bersama ibu. Iya, Ada yang bisa saya bantu ibu? Mau tulis resep kok. Coba dulu resepnya ibu ya. Resepnya atas nama Karina Sulawesi dari dokter ini. Benar dengan ibu sendiri pasiennya? Iya ibu, saya. Sebentar saya cek dulu obat ibu ya. Ibu, sesuai resep yang ibu kasih ke kami, di sini ibu hanya diresepkan satu obat. Sebelumnya ibu pernah mengkonsumsi obat ini sebelumnya? Belum pernah bu. Tapi kalau boleh tahu kenapa ya? Kalau boleh ibu, saya izin minta kesediaan waktunya ibu 5-10 menit untuk saya menjelaskan tentang penggunaan obatnya ibu ini supaya terapi pengobatan ibu lebih optimal. Oke. Boleh ibu? Boleh. Kalau begitu ibu boleh menunggu saya di ruang kosong ibu ya. Oke, permisi bu. Ya. Nah, ibu, terima kasih sebelumnya bu ya untuk kesediaan waktunya ibu 5-10 menit untuk mendengarkan informasi obat yang akan ibu gunakan sebentar. Apakah posisi ibu sekarang sudah nyaman? Iya, sudah. Oke, baik ibu. Di sini ibu, saya mohon maaf sebelumnya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan data diri ibu. Tapi ibu tidak perlu khawatir bu ya, karena data diri ibu akan kami jaga kerahasiaannya. Jika data diri ibu sesuai dengan resep yang diberikan kepada kami, saya izin mengkonfirmasi ya bu ya mengenai data diri ibu. Di sini nama ibu Karina Sulawesi, benar ibu? Umur 33 tahun, beralamat di Jalan Banteng nomor 86 Palu. Menemui Dokter Reni pada tanggal 27 bulan 2 2022. Benar ibu? Iya betul bu. Oke, baik, data diri ibu sudah benar bu ya. Lanjut ibu, saya mau minta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait penggunaan obat ibu ini. Sebelumnya ibu tidak keberatan? Iya, tidak. Tidak ibu ya. Baik ibu, saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama ibu ya. Apa gejala pertama kali yang ibu rasakan sehingga ibu memilih untuk konsultasi ke dokter? Alasan saya ke dokter itu karena saya mual, muntah, pusing, terus ada nyeri di ulu hati. Saya pikir mungkin bawaan karena hamil muda gitu. Jadi ibu sekarang lagi hamil Iya. ya? Apakah ibu tahu pemicu dari timbulnya gejala itu? Atau ibu pernah mengkonsumsi sesuatu yang membuat ibu tiba-tiba mengalami gejala seperti itu? Kalau pemicunya sendiri bu, saya kurang tahu. Terus makanannya saya tidak makan yang aneh. Berarti tidak tahu ibu ya. Selanjutnya ibu sudah berapa lama ibu mengalami gejala seperti itu? Sudah sekitar 4 hari belakangan ini bu. Baik ibu. Selanjutnya, apa ibu memiliki riwayat penyakit lain ibu selain penyakit yang ibu alami sekarang? Kalau penyakitnya tidak sih. Oke, tidak ada ibu ya. Ya ibu, apakah ibu memiliki alergi terhadap makanan atau obat-obatan? Kalau alergi sendiri saya ada alergi makanan bu. Alergi apa? Tidak bisa makan daging ayam berlebihan. Terus nanti ada iritasi kalau berlebihan. Cukup unik juga ya. Iya bu. Baik ibu, selanjutnya apakah ibu sekarang sedang mengkonsumsi suplemen atau obat-obatan herbal atau sejenisnya ibu? Kalau suplemen sendiri sejak tahu hamil saya sudah sering minum vitamin C begitu bu. Vitamin C bu ya. Maaf ibu, pertanyaan selanjutnya agak sensitif bu ya. Nah ibu pernah seorang perokok atau pecandu alkohol? Tidak sih bu. Tidak ibu ya. Iya. Oke. Ibu tadi sempat bilang sedang hamil bu ya. Hamil berapa bulan ibu? Baru awal sih, baru 3 minggu. Lumayan bu ya. Iya. Selanjutnya ibu, apa ibu pernah mengalami gangguan pada ginjal atau hati atau liver? Tidak sih. Oke ibu. Saya lanjut ibu ya. Waktu ibu konsultasi ke dokter, apa yang dokter sampaikan tentang penyakit ibu ini? Nah, waktu ketemu dokter saya sudah jelaskan gejala-gejala saya tadi. Terus setelah itu dokter mendiagnosis saya mengidap dispepsia. Oh, dispepsia ibu ya? Iya. Ibu, waktu ibu konsul ke dokter ini,
Apa yang dokter sampaikan tentang penggunaan obatnya ibu, cara pemakaian obatnya ibu? Kalau cara penggunaannya belum dijelaskan sih. Disuruh ketemu konsultasi ke sini, Bu. Baik. Selanjutnya, ibu apa yang dokter sampaikan tentang harapan mengenai setelah ibu menerima terapi pengobatan ini? Kata dokter sendiri sih, setelah saya ikut konsultasi ini saya akan lebih mengetahui tentang cara terapi obat ini, terus bagaimana untuk kesehatan saya juga. Betul sekali ibu. Jadi terapi pengobatan yang ibu jalani sekarang ini semata-mata bukan untuk hanya memperoleh kesembuhan ibu ya, tetapi juga supaya ibu lebih mengetahui perkembangan kesehatan ibu, sejauh mana ibu telah berhasil melakukan terapi pengobatan yang ibu terima. Oke, baik ibu. Tadi saya dengar belum dijelaskan mengenai penggunaan obatnya bu ya. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang cara pemakaian obatnya ibu supaya ibu lebih paham ya. Ayo. Sesuai dengan resep yang diberikan kepada kami, ibu diresepkan oleh dokter 1 botol antasida sirup. Nah, ibu, antasida ini itu gunanya untuk menurunkan asam lambung karena dispepsia itu penyakit yang ibu alami tadi merupakan penyakit yang disebabkan oleh tingginya asam lambung. Nah, untuk pemakaiannya sendiri ibu, ini dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari, minimal 1 jam sebelum makan. Nah, berarti ibu semisalnya ibu biasanya sarapan jam 7 pagi, berarti ibu harus konsumsi obatnya ini jam 6 pagi. Begitupun kalau siang ibu, jadi kalau misalkan siang ibu biasanya makan siang jam 1 siang, berarti ibu konsumsi obatnya ini di jam 12 siang. Begitupun kalau malam hari. Dan jangan lupa ibu ya, pola makannya berarti harus teratur supaya minum obatnya juga teratur. Oh ya, untuk takarannya ini sebanyak 1 sendok makan. Nah, antasida ini mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang berguna untuk menurunkan tingginya asam lambung. Untuk efek sampingnya sendiri, antasida ini memiliki efek sampingnya secara umum. Kalau dikonsumsi, kita akan mengalami mual, muntah, bahkan ada yang sampai diare. Tapi ibu tenang saja, itu hanya dialami oleh beberapa orang yang sensitif dengan obat ini. Terus untuk cara mengatasi apabila ibu mengalami efek samping seperti yang gejala saya bilang tadi, itu hanya satu, hanya apabila obatnya dihentikan pemakaiannya. Untuk interaksi obatnya sendiri ibu, obat antasida ini tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan yang mengandung simetidin. Untuk obat jenis apapun ibu ya yang mengandung simetidin disarankan untuk tidak dikonsumsi bersamaan dengan antasida ini karena dapat menurunkan absorpsi dari obat ini ibu atau mengurangi disfungsi obatnya. Ibu, ibu biasanya di rumah kalau lupa minum obat apa yang dilakukan? Pasti kalau seandainya lupa minum siang ini, nanti minum pas kalau lupa pagi, nanti minum di siangnya lagi. Nah, itu bu ya, saya sarankan untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Misalkan kalau ibu lupa minum obat, misalkan atau suami di rumah lupa mengingatkan, atau anaknya juga lupa mengingatkan, ibu boleh setel pengingat di HP mungkin ibu ya di setting supaya minum obatnya itu teratur. Karena penyakit dispepsia ini ibu kalau terus berlanjut akibatnya juga akan fatal. Ibu tidak bisa cepat pulih kalau tidak rutin minum obatnya. Untuk penyimpanan obatnya ibu, obatnya ini kalau ibu punya kotak obat di rumah, ibu boleh simpan di kotak obat. Kalau misalkan ibu tidak punya kotak obat di rumah, boleh ibu simpan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak, disimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius dan jauh dari pancaran sinar matahari. Saya ada tambahan sedikit buat ibu ya bu ya. Untuk kedepannya selain menjaga pola makan yang teratur seperti yang saya sampaikan tadi, minum obat yang teratur, ibu juga harus istirahat yang cukup juga ya. Makan buah-buahan, makan sayur-sayuran yang hijau, perbanyak air putihnya, dan ibu harus menghindari beberapa makanan ya, misalkan makanan pedas, makanan asam, dan juga makanan yang mengandung lemak tinggi. Kalau ibu suka makan buah-buahan, ibu juga harus memilah-milih buah yang mana yang tingkat keasamannya tinggi, itu jangan dimakan ibu ya. Nah, terus ibu kan sekarang lagi hamil ya, kurangi berpikir yang berat ibu, perbanyak
kegiatan yang menurut ibu senang untuk dilakukan ya. Kurangi aktivitas-aktivitas yang berat Bu ya. Saya ingin mengulang kembali beberapa poin yang sudah disampaikan tadi. Untuk itu saya mau memastikan apakah ibu benar-benar memahami penjelasan saya mengenai obat ibu tadi. Boleh ibu ulangi apa yang sudah disampaikan tadi Bu? Ya, kalau yang saya dengar bilang obat ini tuh untuk mengurangi asam lambung saya, mengurangi asam lambung. Terus cara bermakannya sendiri 3 kali sehari, diminum 1 jam sebelum makan. Terus takarannya 1 sendok makan. Oke, saya rasa ibu sudah cukup memahami apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin masih ada pertanyaan dari ibu atau masih ada yang membingungkan? Ada satu sambutannya Bu. Silakan. Tadi kan ada Bu bilang pantangannya yang dihindari itu jangan makan makanan asam. Saya tidak bisa jamin sih untuk ibu hamil muda macam saya yang menghindari makanan asam itu memang makanan asam memang harus benar-benar dihentikan atau bagaimana? Untuk makanan asam itu sendiri bisa ibu konsumsi, kan tidak ada pantangan secara khusus untuk hal itu. Tapi ibu sekali lagi saya ingatkan dibatasi jumlahnya ibu ya, jangan berlebihan dikonsumsi, apalagi ibu dispepsia ya, sangat sensitif ibu untuk mengkonsumsi makanan yang asam. Dan satu yang perlu ibu ingat, tidak dikonsumsi ketika ibu lagi lapar atau sebelum makan ya, meskipun saat itu ibu memang lagi mau, tapi saya anjurkan makan dulu ibu ya, baru dikonsumsi makanan asamnya. Oke, masih ada? Berarti bisa, tapi sebatasnya saja. Iya, betul sekali ibu. Oke. Ibu sudah paham? Iya. Nah, apa masih ada pertanyaan lagi Bu? Tidak Bu. Kalau misalkan memang masih ada yang perlu ibu tanyakan ketika ibu pulang nanti, terus baru teringat, baru ada yang membingungkan, ibu ingin tanyakan, ibu boleh datang lagi di jam yang sama, karena kami selalu siap untuk membantu ibu, mendengarkan kesah ibu, apapun itu, selain kami bisa membantu, akan kami bantu. Dan kalau misalkan ibu lagi ada halangan atau lagi tidak profit untuk datang, ibu boleh menghubungi saya di kartu nama saya. Saya siap menolong ibu 1 kali 24 jam ya. Oke. Baik ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya berterima kasih banyak ibu ya atas kesediaan waktunya ibu untuk mendengarkan beberapa penyampaian dari saya mengenai penggunaan obat ibu. Semoga apa yang dapat saya sampaikan hari ini boleh ibu lakukan sehingga ibu boleh lebih cepat sembuh. Terima kasih banyak Ibu sudah mau konsultasi dengan saya. Jadi saya bisa lebih tahu sekarang. Sama-sama ibu. Dan harapan saya ke depannya semoga gejala-gejala yang mengganggu ibu selama ini itu boleh cepat hilang ibu ya, boleh cepat pulih kembali, dan ibu boleh melakukan aktivitas keseharian ibu dengan normal. Dan jangan lupa kandungannya dijaga ibu ya. Oke, saya masih ada syarat ibu. Di sini saya ada brosur obat. Kalau misalkan ibu lupa minum obat, ibu boleh baca-baca ini, diingat ibu ya. Oke. Itu ibu, ini resepnya ibu terus dikasih dulu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, Saya pamit. ya. Semoga cepat sembuh ibu ya. Bu, terima kasih. Baik ibu, sama-sama. Guys, kita udah di pertengahan. Oke, jangan di skip dulu videonya, nonton sampai habis guys. Di adegan yang kedua ini, aku akan jadi apoteker, terus dia jadi Bumi. Oke. Di like, share, dan komen. Kalian juga jangan pelit ya guys, harus Oke. dibagikan ke semuanya. Oke, kita masuk ke adegan kedua. check it out. Hai Ibu, saya masuk. Kasih ibu. Ibu, perkenalkan saya Karin Mesilya Tolampi. Saya apoteker yang bertugas hari ini, sedang bisa melayani Ibu. Ada yang bisa dibantu Ibu? Selamat siang juga, saya mau tunggu resep. Oh ya, saya lihat dulu ya. Resep atas nama Rani dari Dokter Rani dengan Ibu sendiri pasien Bu. Betul ibu. Oh iya, saya cek dulu obatnya ya Ibu. Iya. Bisa dilihat obatnya Ibu. Nah sebelumnya Ibu sudah pernah mengonsumsi obat ini sebelumnya? Maaf ibu, belum pernah, kenapa ya? Oh iya, bisa minta waktu Ibu 5-10 menit untuk konsultasi penggunaan obat ini agar terapi pengobatan Ibu nanti bisa optimal. Ya boleh. Oke, bisa tunggu di ruangan saya kok. Iya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu untuk ikut konsultasi bersama kami. Apa posisi Ibu sudah nyaman? Iya. Iya.
Oke. Nah, saya izin mau mengajukan beberapa pertanyaan. Apa Ibu bersedia? Bisa. Oke Bu. Oke Bu, saya akan mulai bertanya. Iya. Kalau boleh tahu, gejala-gejala apa yang Ibu rasakan sampai Ibu menemui dokter? Gejala yang pertama saya rasakan itu saya sempat mual, muntah, terus pusing dan sakit di bagian ulu hati. Oh, iya. Terus apa kalau boleh tahu apa pemicu sampai Ibu mengalami gejala-gejala tersebut? Apa Ibu ada mengonsumsi makanan-makanan yang bisa mengakibatkan gejala itu? Kira-kira menurut Ibu? Kalau itu saya kurang tahu Ibu ya, karena sejauh ini sampai sekarang saya tetap mengkonsumsi makanannya biasanya, tidak ada makanan baru yang saya konsumsi. Oh, iya. Oke. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu mengalami gejala-gejala ini? 4 kali belakangan ini saya seperti itu, dan muntahnya itu 4-7 kali dalam sehari. Makanya saya memutuskan untuk ke dokter. Ya. Apa sudah pernah diobati sebelumnya? Belum pernah. Kalau Ibu sendiri ada penyakit lain selain ini? Ada. Oh, kalau boleh tahu? Saya ada asma. Oh, iya. Oke, saya akan bertanya lagi Bu tentang apakah Ibu ada alergi makanan atau alergi obat-obatan? Kalau alergi sendiri saya tidak ada. Oke. Nah, untuk sekarang apakah Ibu ada mengonsumsi herbal atau suplemen-suplemen gitu Ibu? Wajar ya Bu, saya rasa kalau saya lagi hamil terus saya konsumsi suplemen, tapi itu hanya sebatas vitamin C. Kalau untuk herbal sendiri saya tidak mengkonsumsi obat-obatan. Oke Bu. Minta maaf ya Ibu, apakah Ibu dulunya atau sekarang ada seorang perokok atau alkohol? Memang tidak pernah Bu? Iya. Untuk gaya hidup Ibu sendiri, apakah Ibu yang tergolong rajin olahraga atau yang makan teratur bergizi begitu Ibu? Untuk olahraga sendiri Bu ya, saya sangat jarang untuk olahraga. Untuk makan saya hanya sebatas makan, sejauh ini saya tidak pernah peduli Bu, tidak pernah peduli saya makan apa begitu, apa aja yang ada saya makan. Oh iya. Oh Ibu sedang hamil ya? Iya betul. Iya. Oke. Apa Ibu ada gangguan di ginjal atau di liver? Itu tidak ada. Kita akan melanjutkan pertanyaan ini. Kalau boleh tahu apa yang dikatakan dokter tentang penyakit Ibu? Dokter waktu saya pertama kali datang, saya bilang saya mual-mual, saya muntah karena saya rasa itu sudah tidak wajar ya. Saya sakit di bagian ulu hati. Akhirnya setelah saya menemui dokter bilang saya didiagnosa mengidap dispepsia. Oh iya, dispepsia ya Bu. Terus tentang pemakaian obat sendiri apa ada dijelaskan dokter? Kalau untuk pemakaian obat belum ada. Terus saya disuruh konseling ke apotek. Makanya saya datang. Oke. Apa ada harapan-harapan yang dokter katakan tentang secara Ibu konseling kepada kami? Kalau harapan, dia sempat katakan terapi pengobatan ini itu supaya saya lebih tahu perkembangan saya lebih mengetahui seberapa berhasil terapi pengobatan yang saya jalani sekarang. Iya betul, sudah betul sekali itu Ibu. Setelah Ibu konseling kepada kami, Ibu akan lebih mengetahui tentang pemakaian obat ini, terus tahap-tahapan penyembuhan Ibu, itu Ibu akan mengetahuinya nanti. Oke. Bu, karena tadi belum dijelaskan tentang cara memakaian obat, saya akan menjelaskan tentang pemakaian obat Ibu. Sesuai resep, obat Ibu hanya satu ya, itu antasida sirup. Iya. Antasida sirup sendiri ini berfungsi untuk mengurangi gejala-gejala yang Ibu alami tadi, yang berkaitan dengan asam lambung. Cara pemakaiannya sendiri itu dikonsumsi 3 kali dalam sehari. Terus dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Misalnya Ibu makan sarapan jam 7 pagi, jadi Ibu harus minum obat ini jam 6 pagi. Sama juga kalau Ibu makan siang, Ibu makannya jam 1, Ibu minum obat ini jam 12 siang ya, begitu Ibu selanjutnya. Oke. Dan takarannya itu 1 sendok makan. Ya. Untuk mekanisme kerja obat ini itu dikombinasikan dengan aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung dan menginaktifkan pepsin. Oke Ibu, kita masuk di efek samping
yang terjadi jika mengonsumsi obat ini. Efek sampingnya itu akan terjadi sembeli, diare, mual, muntah. Tapi ini hanya untuk sebagian orang tertentu saja yang sensitif terhadap sesuatu. Dan cara mengatasinya jika ibu mengalaminya itu dengan memperhatikan mengonsumsi obat ini. Cuma itu salah satu caranya. Dan untuk interaksinya sendiri obat ini tidak dikonsumsi bersama-sama dengan simetidin dan tetracycline karena dapat mengurangi fungsi dari obat ini. Jika ibu lupa mengonsumsi obat ini, sebaiknya ibu menyetel alarm agar ibu tidak melupakan saat mau mengonsumsi obatnya. Dan yang paling utama itu ibu harus rutin makan, jangan lupa makan. Pasti kalau ibu rajin makan, obatnya juga tidak akan terlupa. Sebaiknya juga diberitahukan sekeliling di rumah, sama suami atau anak untuk mengingatkan ibu. Ya. Untuk sarang penyimpanannya sendiri, sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Sebagai tambahan, sebaiknya ibu itu rajin makan sayur, makan buah, dan jangan lambat makan, Bu. Soalnya ini antasida ini bermasalah dengan lambung. Jadi kalau ibu lambat makan, jadi makin besar pemicu dari penyakit ini. Jangan makan yang asam ya, Bu. Jangan makan yang pedas. Oke, Ibu, dari penjelasan saya tadi ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya sedikit. Tadi sempat ibu katakan kan bilang asam untuk tidak mengkonsumsi asam dan makan asam. Terus saya ini kan lagi hamil, Ibu. Pada umumnya memang ya wanita hamil kan biasa maunya yang asam-asam, bawang ngidam gitu kan. Terus apakah memang ada statement yang mengatakan bahwa ada larangan untuk mengkonsumsi? Ya, tidak, Ibu. Tidak. Ini boleh makan asam, tapi setelah makan, jangan pas perut ibu kosong langsung makan asam. Ya, itu akan memicu terutama ini penyakit di lambung. Jadi ibu jangan dilakukan itu ya. Dan kalau makan asam jangan berlebih, sewajarnya saja. Jadi ibu harus tahu, ibu harus ingat janin juga, jangan sakit-sakit. Ya begitu ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Sepertinya penjelasan saya sudah banyak sekali nih, Bu. Agar tidak ada yang terlupa, boleh saya minta ibu mengulangi poin-poin yang saya sudah katakan tadi? Boleh. Yang ibu katakan tadi yang saya tangkap di sini, obat antasida ini itu dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari kan, minimal 1 jam sebelum makan ibu ya, dan harus ibu bilang harus teratur dikonsumsi. Terus untuk efek sampingnya itu menimbulkan mual-mual, muntah, dan beberapa gejala-gejala lainnya, dan itu hanya dapat dihentikan ketika kita berhenti menggunakan obatnya. Terus untuk takarannya tadi sebanyak 1 sendok makan ya? Iya, betul. Iya. Jadi ibu sudah paham ya dengan obat ini. Oke ibu, bila nanti ada pertanyaan jangan sungkan untuk menghubungi saya. Saya selalu aktif 24 jam. Terus ini ada kartu nama saya. Kalau ibu ada kendala mau datang ke tempat ini untuk konseling lagi, bisa lewat kartu nama saya saja. Ada nomor telepon saya, ibu bisa hubungi saya. Kapanpun itu saya siap melayani ibu. Kemudian ini ada kartu minum obat. Jadi ibu ada pengingat juga untuk minum obat secara teratur. Ya. Makasih. Ya begitu. Terus masih ada yang kurang lagi, Bu? Iya. Oke Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu mendengarkan sedikit informasi tentang obat yang akan Ibu konsumsi dan lain-lain hal. Semoga Ibu cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Semoga juga Ibu dan janinnya sehat-sehat terus sampai persalinan. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Ini resepnya dihapus ya di depan. Oke. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ya, sampai jumpa. Oke.